Saya sudah sampaikan, Wangsara Jasa ini adalah kawasan kos. Memang beberapa bulan ini atau beberapa akhir-akhir ini kawasan kos itu mulai tren. Yang kita tahu bahwa di Jogja ada di Jatinangor sekarang ada beberapa kawasan kos, tapi yang pasti adalah Wangsara Jasa ini pertama. Kita itu pionir pertama yang mengeluarkan konsep. Jadi apa itu Wangsa? Wangsa itu adalah proyek ambisius dari ketiga pemiliknya atau pembuatnya. Wangsara Jasa ini juga menggabungkan tiga aspek, yaitu properti, edukasi, dan investasi. Kenapa? Awalnya di sini itu kan banyak mahasiswa Unpad dan lain-lain. Nah, sejarahnya itu si orang tua siswanya itu melihat ada potensi. Gimana kalau saya bikin kos di sini? Gimana kalau saya bikin ini untuk anak saya dan lain-lain. Akhirnya pembuatnya atau pemiliknya itu Herman waktu itu tuh sering membuat kosan gitu untuk teman-temannya atau orang tua teman-temannya, sehingga setelah idenya dikumpulkan dibentuklah Wangsa, dibuatlah konsep ini gitu, Wangsara Jasa. Jadi ini tuh menggabungkan kesadaran untuk mengembangkan daerah edukasi kita, juga mengambil kesempatan atau opportunity dari bisnis properti yang mana akan jadi investasi atau instrumen investasi yang menguntungkan. Next slide. Kita lanjut ke lokasi ya. Kalau kita ngobrolin soal properti itu pasti lokasi nomor satu. Lokasi kita ini ada di Golden Ring. Kalau Bapak Ibu udah keliling, udah lihat-lihat daerah sini, itu titik ramai dari Jatinangor itu ada di sini. Ini tuh batasnya itu pom bensin yang di mau kecil ini, sama kalau di sini itu McD atau Lawson yang ke sana. Jadi yang ramai di Jatinangor ini atau tempat kosan ini tuh segini aja siang malam. Kalau Bapak Ibu main ke sini malam-malam tuh jam 1, jam 2 itu masih ramai banget di sini. Jadi memang area hidupnya ke sini. Dan kenapa kita bilang ini Golden Ring untuk bisnis properti yang kita bagi sekarang? Karena ke atas sudah nggak bisa karena KPU. Ke bawah itu akses. Ada 3 jalan yang ramai, Jalan Sayang, KPN, sama Ciseke. Memang kalau ngobrolin industri, itu Jalan Sayang ramai. Di sana banyak warung, banyak jajanan dan lain-lain. Tapi kalau untuk hunian, itu paling efektif di sini. Karena ini paling dekat secara akses. Kalau Jalan Sayang itu agak jauh, harus pakai apa segala rupa. Memang di sana hidup, malah lebih hidup dari pegawai KPN. Tapi yang jadi spesial adalah Wangsara Jasa ini yang menjadi penghidup di daerah KPN ini. Jadi di KPN ramai karena kita. Lanjut. Untuk harga tanah bisa sendiri. Nah, ini yang spesial dari Jatinangor. Lebih dari 80.000 mahasiswa aktif di sini setiap tahun. Banyak banget. Jadi memang kesempatannya akan luar biasa untuk invest dan lain-lain gitu. Dari luar Jawa Barat, karena kita tahu kan 4 kampus ini susah banget masuknya. Jadi memang penyerapannya mereka itu ada plotting segala rupa. Jadi sehingga sekitar 70% diantaranya itu adalah orang luar pulau, luar kota malah. Dan Wangsara Jasa dari semua itu kita menyerap paling tidak per hari ini 521 mahasiswa ada di sini. 500 udah satu RW ada di sini. Jadi paling tidak, tapi kalau kita ngobrolin potensi itu 80.000, 500 saja yang jumlahnya sebanyak itu tuh hanya persekian persen dari 80%. Dan 80.000. Jadi secara penyerapan mahasiswa untuk penyewaan tentunya itu bagus banget, potensinya luar biasa. Terus nah, kalau ini udah masuk ke perbandingannya. Kenapa Wangsara Jasa ini jadi sebuah instrumen yang luar biasa.
Kita lihat tabel ini, ada apartemen dengan luas bangunan, 1 kamar tidur dengan harganya. Ini kalau misalnya uang Sada Jasa dibagi 8, karena produk kita 8 kamar ya, nanti akan diterangkan oleh Bapak. Ini dibagi akan pastinya akan lebih menguntungkan daripada rumah atau apartemen. Estimasi 4 kamar tidur ini yang terjadi di Janadi Park itu harganya itu terakhir 800 juta. Yang mana kalau disewakan harus 1 rumah. Karena kita full untuk kamar, artinya more room, more money. Semakin banyak kamar, semakin banyak uang masuk untuk investasi. Lanjut, Rob. Nah, bagaimana uang Sada Jasa di ke depannya? Pengelolaan oleh manajemen building yang mana otomatis investor ini akan hanya duduk manis, dia hanya calling aja dapat duit gitu tiap bulan. Ini yang menjadikan kita spesial. Peningkatan mahasiswa tentunya pada tahun ini semua mahasiswa semester 1 ya pindah ke Jatinangor. Belum ITB udah mulai membuka studi S1-nya di sini, udah mulai pindah sini. Jadi migrasi dari Batu Ukur itu udah mulai terjadi di tahun ini aja gitu. Kita nggak bisa bayangkan di tahun depan, apalagi kalau kita lihat pengembangan daerahnya, ITB itu lagi gencar banget tuh membangun fasilitas di sini. Artinya more student untuk datang ke Jatinangor gitu. Potensi kedepannya luar biasa. Nah, dan lagi salah satu spesialnya kita SHM, karena kita kita landed, jadi ini akan jadi investasi yang sangat panjang karena secure. Kalau ngobrolin investasi, otomatis orang tuh pasti kan tiga hal yang mereka pertanyakan. Yang pertama, untung nggak, aman nggak, ribet nggak, kan gitu. Jadi dengan SHM ini kita tuh luar biasa secure gitu.